orang tersebut kata-katanya adalah kata-kata orang abid. Menyoba pegahaba cukup cara ngonyan. Tapi amalnya amal orang munafik. Menyoba pegahaba, menyoba ceramah, gopnya lembu itha. Tapi menyoba but, hanaduh gopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sambil gedanyo iktikaf di dalam masjid, danyo kembali melanjutkan pengajian tasawuf gedanyo yang malamnya manteng dalam kaji masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Malam minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan sifat daripada umat Nabi Muhammad yang dengan bersifat demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan ke permukaan bumi ini. Malamnya kalian kajian selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadisnya yang biasa tak ada dengar-dengar kan, penceramah sering tak baca hadisnya. Siapa saja yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaknya merubah ia kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maka jika dia tidak sanggup, hendaklah dirubah dengan lisannya. Maka jika dia tidak sanggup, hendaklah dirubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Yakni adhafu fi'li ahlil iman. Makna selemah-lemah iman adalah selemah-lemah perbuatan orang-orang yang beriman. Yang mana sih? Jadi kewajiban mencegah mungkar, merubah kemungkaran yang pertama dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, baru dengan lisan, dengan perkataan. Apabila itu pun tidak mampu, hendaknya kita punya rasa di dalam hati, yaitu benci terhadap kemungkaran. Nah, rasa di dalam hati benci terhadap kemungkaran itu adalah perbuatan orang yang beriman yang paling lemah. Artinya
Kalau itu pun tidak sanggup kita lakukan, maka diragukan keimanan yang ada dalam hati kita. Mubengeh dehan katanya ke urang pubut mungkar. Cuek mentong. Biasa saja. Nyan diragukan puna mentong iman lama katanya puhanali. Tanak kun hanam iman han tajud katanya ke gop meranggaho. Cuma ragu deh. Nyan. Jadi selain itu, seperti itu, dalam hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa tugas merubah kemungkaran itu adalah pada marra'a. Marra'a secara loghah bermakna orang yang melihat, yang menyaksikan terjadinya kemungkaran. Gekalon legoknya. Tapi masuk juga dalam makna marra'a mayasmi'u, orang yang mendengar. Kekalan hana, tapi bak punyung goknya terus laporan bahwa na terjadi kemungkaran. Atau orang yang mengetahui, berarti dengan ilmu. Dengan apa saja dia bisa mengetahui bahwa ada di situ terjadi kemungkaran. Maka orang-orang yang mengetahui baik dengan melihat ataupun mendengar, maka ada padanya kewajiban merubah kemungkaran. Siapa saja orang tersebut? Getanyo mandum termasuk dalam urungnya. Apabila tadepu na kemungkaran. Teman munyohana tadepu le getanyo na kemungkaran. Kita tidak tahu ada kemungkaran, maka tidak termasuklah kita kepada orang yang punya kewajiban merubah kemungkaran. Nah, cuma mono tengku, monyo gedanyo urung tering duk lang kawarame. Nyan berathat le tadepu kemungkaran. Pulam tering taduk bak kafe. Cukup le. Kiji ke kafe tapi dah pegah apa. Memang le thai ina. Le that ina. Hai anak menship kai na bak kafe tu. Tanya tengku pinan tadu. Na ne depu ira ne tengku nya menship. Depu. Menshipnya mungkar bukan? Fatwa ulama harum menshipnya. Jual beli ship, main game online harum sudah jelas. Berarti kalau sudah diharamkan mungkar. Tengku ne depu nya ni menship, ne depu kan ne depu ira ne mungkar. Wajib atuh tengku merubah kemungkaran. Ngan pu tengku robah menurut tengku. Monya tengku na kekuatan, robah dengan kekuatan dengan tangan. Oh tengku hana kekuatan yang jut pegah haba, ne pegah nyan salah. Bekle menship. Irane mun pegah pihan beuh, hana cara pegah baron hanan doa pegah da koi dawa ha ne teut ndu. Benci lam hati. Kiban tanda tengku benci lam hati, han tadu saja awaknya. Benci, tapi kita tetap duduk di situ. Ini tidak benci. Hana benci menyaingan daduk saja awaknya. Jut daduk inan tahu fe awaknya le minakah ino. Bek kaduk awak kah ino. Nuk duk kamu. Nyan jut. Nah. Qala ba'duhum. Sebahagian para ulama berkata, at-taghayyur bil yadi lil umarai. Merubah kemungkaran dengan tangan atau dengan kekuasaan dalam hadis Nabi tadi, ini adalah untuk para umara, para penguasa. Jadi kewajiban merubah kemungkaran dengan kekuasaan adalah pada orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan takun jinole gedanyo pemerintah. Mulai dari yang paling atas presiden sampai yang paling bawah kepala desa atau kepala dusun nalo. Nyan urang nyan punya kekuasaan. Pat kekuasaan di dalam wilayah masing-masing. Tanya gusi kampung Tengkot hanjut hana kuasa cunda. Genging na kemungkaran ni cunda le gusi kampung Tengkot hanjut ke gurubah dengan kekuasaan karena na kuasa kaunya itu Tengkot. Berarti kampung Tengkot, gusi kampung Tengkot wajib gerobah
mungkar di kampung dengkot dengan kekuasaan. Menan mupumji. Menansi sebaliknya di Cunda, terjadi kemungkaran di Cunda, berkewajiban gesi kampung Cunda gerobah kemungkaran dengan kekuasaan yang na bagonyan watenyan. Menyo gedepu. Menyo hana gedepu, hana wajib. Nyan makna bilyat. Wabil lisan lil ulama. Kewajiban merubah kemungkaran dengan lisan ada pada para ulama. Ulama hana wilayah ya kan? Nah wilayah ulama. Nah yang dalam majelis ulama. Majelis ulama kota Lut Semawe. Jak Aceh Utara hanjuk pegah sabar kau nyan atuh nama majelis ulama. Majelis ulama Kabupaten Aceh Utara. Gejak Lut Semawe hanjuk gepegah haba atuh nama majelis ulama. Tapi atuh nama gok nyan biro ulama dumho je gepegah haba. Nah, maknanya ulama tidak perlu wilayah. Hana tersekat dengan satu wilayah. Sehingga dimanapun seorang ulama mengetahui terjadi kemungkaran, maka wajib dia menyampaikan dengan lisannya ilmu yang dia miliki untuk merubah kemungkaran tersebut. Lebih luah punya ulama. Tapi lebih pui baju tebang abah. Le umara tersekat dengan batas wilayah, tapi lebih gehon bacut sebab dengan kekuasaan. Kemudian wabil qalbi lil awam. Kewajiban merubah kemungkaran dengan hati, maknanya ada rasa benci tadi di dalam hati kepada kemungkaran, ini terletak pada orang awam. Maksud orang awam tidak punya ilmu untuk menjelaskan kepada orang kenapa itu mungkar dan kenapa kita harus meninggalkannya. Cuman menyoy ronuh yang duk kenon na ilmu untuk menjelaskan bahawa nyan mungkar. Kalau ni baca ronuh fatwa majelis ulama tentang game domino. Kok mupom ka? Nyan ka ulama ronuh bak game domino. Nyan kon bil kalbi dan duk bak warung kopi kajut pegah. Ngan abah bekli ngan hati. Bermakna dengan hati butoi-butoi hana mupom minta nyonya menyodanek jelaskan. Baru berbenci tuh mantangan hati. Sebab menyodanek pegah takut salah pegah. Nah, jadi punya tingkatan-tingkatan cara merubah kemungkaran. Wa qala ba'duhum kullu may yaqduru ala dzalik. Nah, berkata sebahagian para ulama, ini pendapat yang lain. Kewajiban merubah kemungkaran tadi, orang-orang yang melihat kemungkaran berkewajiban merubah kemungkaran, maknanya menurut sebahagian ulama, semua orang yang mampu melakukan demikian. Jadi tidak disekat dengan kekuasaan pada para penguasa, dengan lisan pada para ulama, dengan hati untuk orang awam. Tidak dibedakan. Semua orang yang mampu, penguasakah Anda, ulamakah Anda, orang awamkah Anda, kalau Anda mampu, Anda tahu terjadi kemungkaran, wajib bagi Anda merubah kemungkaran tersebut. Mayak duru, orang yang mampu. Siapa saja yang mampu. Fal wajibu alaihi al yughayyiruh. Maka wajib terhadap orang yang mampu untuk merubah kemungkaran tersebut. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan, kata Allah. Apa kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ayatnya?
kaitan kang hana kalimat ino amar ma'ruf nahi mungkar. Penjelasan. Wa minat ta'awun al-hassu alaihi wa tashilut turuqul khair ilaih wa saddu sabilis syurur wal udwan bihasabil imkan. Termasuk bahagian daripada menolong. Allah mengatakan tolong menolonglah kamu. Termasuk bahagian dari menolong adalah mengingatkan atau menganjurkan orang untuk melakukan bir wat taqwa. Kata Allah, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam berbuat baik dan takwa. Termasuk makna tolong menolong pakat urung, yu urung, beji pegat, beji pubut, but yang god dan takwa. Yan retnan ita meng amar ma'ruf. Dan juga tashilu turukil khair ilaihi, memudahkan jalan kebaikan kepadanya, termasuk tolong menolong. Kon tayu yang yuna urang lain, tapi tanyo yang menyiapkan fasilitas agar orang mudah melakukan kebaikan. Tanyo hana tayu, tapi kita siapkan fasilitas melakukan kebaikan. Yang termasuk ta'awun fit, tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Wasaddu sabilis syurur wal udwan bihasabil imkan, dan menutup atau membatasi, mempersempit jalan terjadinya keburukan dan permusuhan sekira kemampuan kita. Nyan adalah la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hana tatulung permusuhan, hana tatulung perbuatan dosa. Bahkan apabila kemungkinan di sini bisa terjadi ithmi, perbuatan dosa, tutup kemungkinan tersebut. Kibanjara. Dakalon musuh suput atau malam, saya kat tengah malam karame anu agam anu dara yakdu inan. Urusannya nikah hana sapudan. Kibanjara. Tak semike kibanjara le katanya. Nyobe iduk le anu agam ngon anu dara berdua-duaan ini. Sehingga terlakukan satu aksi atau reaksi. Nyan perbuatan getanyo. Mulai dari sasemike berpikir bagaimana dan melakukan reaksi atau aksi yang membuat orang tidak bisa melakukan maksiat. Itu adalah naha anil mungkar. Mencegah daripada mungkar. Nyan ngan perbuatan. Bek mukum bak getanyo. Asai gekun tak cegah kemungkaran dengan perbuatan. Tayak cok urung mungkar. Tayak support. Tayak poh. Tayak semale dan sebagainya. Nyokon. Kon lagi yang hukum ji. Sebab hukuman dalam Islam diatur. Contoh. Kesalahan. Lagi tanyo menggunakan kekuasaan dalam mencegah mungkar. Murumpok bak kampung tanyo sidro anak dara dan sidro anak muda kaji mudina. Kiban idrop le anak muda. Ho ime bak kulah melasah isemano abeh i saboh kulah. Menurut anak muda, nyan adalah bahagian daripada mencegah mungkar dengan kekuasaan. Hai anak muda kon tegah na kekuasaan mayak duru alaih mano. Na kemampuan kai cegah dengan kemampuan ni. Tapi rupanya mereka mencegah mungkar dengan mungkar yang lain. Kijut dah pegah mungkar yang lain nengku tidak diatur dalam hukum Islam. Drop urung Medina semano ngan ikulah hana kitab mesaboh yang metulis laginya. Kiban fit yang betul menyotat temung urung Medina. Menyoji mengaku bahawa awaknya kaji Medina, maka tegakkan had atuh awaknya. Menyo awaknya mandua golom pernah ji mekawin, maka hukumannya
dicambuk 100 kali per orang. Tiro-ro tertuh go. Monya awaknya kalau mekawin, maka hukumannya adalah rajam. Ditanam di simpang jalan, di persimpangan jalan, berkewajiban siapapun yang lewat untuk melempari mereka dengan batu kerikil. Nyan ban hukum nengku. Nyan monyoy mengaku. Hanai mengaku, kata drop hanai mengaku. Hanai long hana aku mudina, aku duk tagai dua aku. Jut dah puput lagi ya. Hanjut. Payah buna saksi legdanyo yang menguatkan. Padi draw put draw urung buna ke kalon awaknya Medina. Baruh jut tak pudong hukum muno. Tak rajam atau tak cambuk muno baruh jut. Hana so kalon sidro tu yang kalon tanyo. Hanjut pudong hukumnya. Bebas awaknya. Hanjut pudong bebas awaknya. Cuman mangat hat dengku Medina bebas. Mangat idunya. Ya kirat han mangat dengku. Bud dosa Allah gitu. Depu. Idunya hang gebi pelaku oleh Allah. Karena han sep syarat dia katanya. Nyan ban cara tegah mungkar. Menegah mungkar. Jangan dengan bungkar. Tapi tegahlah mungkar dengan ma'ruf. Nyo salah li katanya biasa. Tegah mungkar dengan mungkar. Sehingga akan melahirkan mungkar berikutnya. Tegah mungkar harus dengan ma'ruf. Nah. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi akhar, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, manin tahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu amnan wa imana wa man ahana sahiba bid'atin aminahullahu yaumal faz'il akbar wa man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar fahuwa khalifatullahu fil ardh wa khalifatu kitabihi wa khalifatu rasulihi. Siapa saja yang menghardi orang-orang pelaku bid'ah, maka Allah penuhkan hatinya, maka Allah penuhkan dalam hatinya rasa damai dan keimanan. Dan siapa saja yang menghina para ahli bid'ah, Allah buat dia aman pada hari faz'il akbar, goncangan yang sangat besar. Dan siapa saja yang memerintah dengan ma'ruf dan mencegah daripada mungkar, maka dia adalah khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi, dan wakil kitab Allah, dan wakil rasulnya Allah. Yang maksudnya yang ujung saja. Tapi hana pupu takalan dalam hadisnya na dua boh inti. Yang pertama, intinya dianjurkan dalam hadis ini untuk membuat ahlu bid'ah, para pelaku bid'ah merasa terhina dan merasa dikucilkan, tidak hana tamungon ngan urungnya, ngan para pelaku bid'ah. Yang pertama yang dianjurkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua dalam hadis ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menurut hadis ini berkedudukan sebagai khalifatullah di permukaan bumi. Wakil Allah di permukaan bumi. Berkedudukan sebagai khalifah kitabnya Allah. Wakil kitabnya Allah. Kitab Allah Al-Quran. Wakil Quran. Wakil khalifah Rasulnya Allah. Berarti wakil Nabi Muhammad. Mewakili hal yang terbaik, tentu orang ini adalah orang yang terbaik. Maka apabila ingin menjadi orang terbaik,
sampaikanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Baik taim lagi katanya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an, daripada Hudzaifah radhiyallahu an qal ya'ti zamanon 'alan nasi la an takuna fihim jifatu hammar ahabbu ilaihim mim mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nah, nyo resiko urang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, resiko dengku. Pu resiko, salah satu prediksi. Pegah le Hudzaifah radhiyallahu an, akan datang suatu zaman kepada manusia, sungguh pada zaman tersebut bangkai seekor keledai lebih mereka sukai daripada seorang mukmin yang memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Artinya apa? Akan terjadi satu saat, apakah saat sekarang atau ke depan, atau memang sudah terjadi, sampai sekarang masih terjadi, orang-orang yang tegas, yang tegak berdiri, menyampaikan yang ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran, lebih dibenci oleh orang-orang, oleh masyarakat, daripada bangkai keledai. Cukup heb be bangki, tapi sang mangat ngan be bangki daripada ngan urungnya. Resiko. Yang sampaikan. Pasti terjadi resiko dengku. Menyogedanyo tegak berdiri menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Tambihul Ghafilin lungkalan, gekun li Sufyan As-Suri, sidra ulama sufi zaman tabi'in, kepegah le komnyan. Apabila kamu melihat seorang yang memahami Al-Quran, sangat dicintai oleh tetangga-tetangganya, dan dipuji oleh saudara-saudaranya, ketahuilah fa'lam annahu madahinon. Ketahuilah bahwa dia adalah penjilat. Nyok karap sama mupum hadisnya kan? Karap sama mupum. Ino gepegah resiko munyo getanyo tegak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar akan dibenci getanyo. Lebih daripada ibenci bangki. Lam hadis je munyo getanyo ipuja le urang, isanjong dicintai bu urang nyan getanyo penjilat. Kiban mupum. Maknanya apabila kita hidup hanya ingin dikatakan baik oleh semua orang, nyan getanyo pasti akan menjauhi amar ma'ruf nahi mungkar. Tidro tengku imum di kampung, menyo legop nyan geim, pu yang ipegot le masyarakat, hantam gepegah salah. Hantam gepakat urang jak semayang, nyan mandum urang ipegah got had dengku imum nyan. Baik dah butrun, bahagop nyan tapi dengku imum. Pakan got had karena hana sidra urang pun yang tupeh, hana gepegah tapu tebak geim. Tapi banka gemulai le dengku imum, na urang inong hana sok jelibab gepegah, hai na sok jelibab, hanjut deh aurat dosa deh. Ka mulai kana bengeh urang inong ke dengku imum. Nah urang agam hana jak melasah kepegan ku imum hai ni jak melasah niat semayang menyo hana ni jak melasah hang kamu jak sama dia baron. Ka mulai urang bengeh ke dengku imum. Jadi menyo hana urang bengeh ke ron nyan ron penjilat. Kepegah Sufyan As-Suri kan lum begah. Makna ji ne pubut-put yang menurut ron bek ketupeh urang mesti ropi. Kan penjilat. Han mungkin han tupeh urang apabila kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin han tupeh dengku. Si tupeh urang. Ma menyata jaga bek tupeh mesti ropi han mungkin. Nah, nyen pilih dah rono. Mau jadi orang yang dipuji-puji tapi Anda penjilat, atau Anda mau jadi orang yang dibenci lebih daripada bangkai keledai, tapi Anda adalah orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nyan pilih gero masing-masing. Balasan sesuai dengan but nyan tu.
Qala Musa ya Rabbi ma jaza'u man idda'a akhahu wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, hai Tuhan, hai Polong, apa balasan orang yang mengajak saudaranya dan memerintah saudaranya dengan ma'ruf dan mencegah saudaranya daripada mungkar?" Nyo balasan bila Allah. Qal, Allah berfirman, "Aktubu lahu bi kulli kalimatin ibadata sanah." Aku tulis untuknya, untuk setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, bandingan nilainya 1 tahun ibadah. Taboh kalimat. Ulam leu tak ada kalimat, kata ceramah, hana petih-petih, cukup leu kata berhabar. Di tengah jum hana petih, padi retuh kalimat. Menyota nak temayang, temayang. Han, ngonyan ke nilai terbaik yang harus kita miliki. Nyo bermakna, menyoek tak pelakunya oleh katanya. Katanya termasuk orang yang meningkatkan ibadah. Hai tengku kejo tingkat ibadah. Yang ini temayang, gesot sih. Paling sunat rawatib sebagai hal lain. Tapi dianggap meningkatkan ibadah. Rupanya dia melakukan ibadah yang nilainya sangat besar. Ibadah hanale saboh sebagai. Tapi kualitasnya tinggi. Saboh kalimat yang itu bit dari abah tanya. Gecatat li Allah bandingan lagi hitun tak ibadah tengku. Wa astahyi an u'adzibahu bin nari, dan aku kata Allah merasa malu untuk mengazabnya dengan nerakaku. Malai geli Allah ke urang yang tim sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar menyopayah gaya azab dengan neraka. Maknanya kalau Allah merasa malu untuk mengazab dia, tidak akan pernah dia diazab oleh Allah dengan neraka. Orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fi hadisil qudusi, terdapat dalam hadis qudusi, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bani Adam, la takum mimma yuakhiru taubat wa yatulul amal wa yarji'u ilal akhirah bi ghairi amal. Wa yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafikin. In u'ti lam yakna wa in muni'a lam yasbir wa yuhibbus salihin wa laysa minhum wa yabghadul munafikin wa huwa minhum ya'muru bil khair wa la yaf'aluhu wa yanha an qauli syarr wa lam yanhahu. Hai anak Adam, jangan kamu menjadi bahagian daripada orang-orang yang suka mengakhirkan taubat. Yan pun larangan Allah dalam hadis qudsi. Dan wayatulul amal, dan memanjangkan angan-angan. Angan-angan hayalan, nyo kunuk muno, nyo kunuk mudih, nyo muno ku nyo kun dan nyo muno ku cang muno, muno ku rod munan lah. Lu tak angan-angan katanya. Nyan katanya. Be roh ku urang yang lagi. Wa yarji'u ilal akhirah bi ghairi amal, dan dia kembali ke negeri akhirat tanpa beramal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tiba-tiba mati tapi amal hana. Banda teteka mati onyan sapu tan tekit. Musujid golong pernah duh kama mati be sampai lagi. Ya. Wa yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafikin. Orang tersebut kata-katanya adalah kata-kata orang abid. Menyoba pegahaba cukup cara ngonyan. Tapi amalnya amal orang munafik. Menyoba pegahaba, menyoba ceramah, gopnya lembu isa. Tapi menyoba but, hana duh gopnya. Yan. Contoh menyoba pekat musurukah gopnya lembu isa. Tapi ate lewat jeleng musujid gopnya, langsung menggesel juga deh. Hana itamong membacut ata langkep gopnya guna. Ge ceramah pakat musurukah, ge pegah pahala sedekah nyo menyodate musurukah saboh ge balah dipluh oleh Allah Taala, ge balah terutuh, ge balah 7 rutuh. Lewat sabe jeleng musujid bagonyan, musinu hana tetut langkep ge. Nyan yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal
Nafikin. Pegah haba urang abed tapi but urang munafik. In u'ti lam yakna. Jika aku beri dia tidak merasa puas. Wa in muni'a lam yasbir. Jika aku tegah dia tidak bersabar. Makna jih menyohana gebi sapula Allah mengeluh. Yuhibbus salihin walaysa minhum. Dia suka kepada orang-orang yang baik, orang-orang saleh, tapi dia tidak bisa termasuk daripada mereka itu. Marah mereka terhadap orang munafik, padahal dia bahagian dari orang munafik. Memerintah dengan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, dan dia mencegah daripada perkataan yang baik, tapi dia sendiri tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan yang tidak baik. Nyo ke bek roh gutanyo jut ke urung-urung lagi nyan gelarang le Allah. Sat rugo monyo jut ke urung-urung yang lagi nyan. Itu wate kat roh nyo bek panjang tak. Ya. Lamate di kiban. Kon lamate di kiban wate nyan. Oh, nyan berarti membiarkan. Nyan ke dikhawatirkan. Puna iman katanya puhana khawatir. Sebab paling kurang ngebegah benar bengeh lamate. Nyan paling kurang benar bengeh. Tinggalkan mereka, tidak duduk beserta mereka karena kita benci terhadap perbuatan mereka. Bukan benci kepada mereka. Kurang bek bengeh nyan makhluk Allah ciptaan Allah. Benci kita terhadap perbuatan mereka. Nyan paling kurang monyo getanyo hana kemampuan yatuhnya. Menyajut dia pegah dia lapor bak kecil, dia lapor bak kecil. Menyajut dia lapor bak polisi, dia lapor bak polisi. Nah, urang nyan yang nak kekuasaan. Paling kurang benar bengeh latih. Nyan paling kurang. Nyahana ka ke taragukan. Nyan tu nan tu pelajaran uku, nyan urang nyan menyogobi adab roh lam kendang adab di Allah Taala. Itu pengajian katanya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.